Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita datang di tempat ini, kita bersuka cita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari saya undang bangkit berdiri, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah, bila saudara
bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bangkit dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tahu bahwa Allah kita yang setia dalam hidup kita. Sekalipun kita terkadang berjalan di jalan yang tidak menurut sesuai dengan kehendak kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kami mau berjalan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi
kami Tuhan. Ajari kami Roh Kudus supaya kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan kepada kami dapat melakukan firman-Mu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Serahkan kepada. Shalom saudara. Shalom saudara, merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini. Amin. Ini suara apa ya, desis? Oke, kita akan melihat firman Tuhan. Yang pertama kita akan lihat di dalam kitab Matius 8 ayat yang ketiga. Tema hari ini saudara adalah sentuhan Tuhan atau the touch of Jesus. Nah, kalau kita lihat saudara, firman Tuhan di Matius 8 ayat yang ketiga ini berbicara mengenai ketika seseorang yang memiliki penyakit kusta, dia meminta pertolongan kepada Tuhan untuk bisa menjadi sembuh. Kalau saudara lihat di sini dikatakan seperti ini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga orang itu tahir atau sembuh daripada penyakit kustanya. Nah, kalau kita melihat saudara bagaimana kata-kata sentuhan ini terjadi di sini, kalau kita melihat dari arti katanya atau arti dari efek daripada apa yang menjadi sentuhan itu, banyak hal yang kita bisa lihat saudara. Yang pertama, efek dari sentuhan ketika orang mengalami sentuhan secara lahiriah ya, itu ada yang berkata bahwa itu dapat menurunkan kecemasan atau stres. Kenapa? Karena dikatakan ada kadar kolesterol atau hormon stres yang turun ketika orang itu mendapat sentuhan. Terus juga bisa memperkuat ikatan emosi. Makanya kalau saudara lihat, biasanya kalau orang habis melahirkan, anak itu langsung dibawa ke ibunya, benar nggak? Nah, yang ketiga saudara, memberikan rasa aman atau perlindungan. Nah, kalau kita lihat sentuhan Tuhan Yesus di sini, ini nggak memiliki hanya efek fisik, tetapi juga dalam kehidupan kita memiliki efek spiritual juga. Yang akan kita lihat yang pertama, bagaimana yang kita lihat tadi, sentuhan Tuhan Yesus ini merupakan sentuhan yang bisa memulihkan. Ketika firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menjamah orang itu, seketika itu juga orang itu menjadi apa saudara? Tahir atau pulih. Nah, kita lihat tadi orang ini mengalami penyakit yang namanya kusta saudara. Penyakit kusta pada zaman dahulu dalam Alkitab ini merupakan salah satu penyakit yang paling dijauhin oleh orang. Kenapa saudara? Karena di situ melambangkan saudara kutuk. Nah, kita bisa lihat ayatnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana kusta ini digambarkan sebagai kutuk. Kenapa? Karena ketika zaman dahulu saudara, orang itu ketika mereka punya penyakit kusta, mereka itu harus berteriak-teriak najis untuk menyatakan bahwa mereka ini memiliki penyakit yang sangat menular dan mereka itu diasingkan daripada kelompoknya. Kalau kita lihat bagaimana kusta ini bisa dilihat ciri-cirinya sama seperti dosa, dia nyebar secara diam-diam. Kalau saudara lihat di dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika orang punya kusta saudara, orang itu nggak bisa lagi berinteraksi normal, orang itu harus mengasingkan diri. Saudara bisa lihat salah satu contoh saudara, bagaimana ketika orang itu memiliki kemuliaan Allah dan kehilangan kemuliaan Allah, itu contohnya ketika Adam dan Hawa mereka berbuat dosa. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka kehilangan kemuliaan Allah dan mereka menyembunyikan diri. Ketika Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Adam menjawab apa? Kami bersembunyi. Kenapa? Karena kami merasa malu. Dan di sini saudara kalau kita lihat, semua orang dikatakan di firman Tuhan berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Efek dari dosa adalah orang itu bisa merasa minder. Benar nggak saudara? Yang kedua, orang itu merasa tertuduh. Yang ketiga, orang itu merasa tertekan. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat bahwa dosa ini memisahkan manusia dengan Tuhan dan memisahkan manusia dengan sesama.
sama seperti penyakit kusta tersebut. Ketika dia sudah memiliki penyakit kusta, dia harus terpisah atau asing daripada lingkungan mereka di mana mereka hidup. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini diumpamakan saudara bagaimana kusta ini mirip dengan dosa yang membuat apa saudara? Membuat dia atau mereka yang memiliki penyakit kusta ini terasing atau terpisah dari lingkungan. Yang ketiga saudara, menghancurkan kehidupan secara total. Kenapa saudara? Karena mereka tidak bisa memiliki aktivitas secara normal. Itulah yang menjadi penghancur. Nah, mungkin kalau kita lihat zaman sekarang mirip-miripnya saudara, kalau kita mau lihat pada zaman COVID dulu. Gimana orang nggak bisa lagi berinteraksi dengan normal. Harus berada di rumah terus, harus terasing saudara. Tidak bisa melakukan pekerjaan yang seperti biasanya. Sehingga apa saudara? Ekonominya hancur. Dan di sini kalau bisa melihat saudara, orang yang ekonominya hancur, mereka memiliki kehancuran dalam emosional juga. Benar nggak saudara? Ada yang depresi, ada yang stres, ada yang bunuh diri dan segala macam. Nah, kita mau melihat saudara bagaimana Tuhan Yesus ini memberikan pemulihan. Kalau kita lihat dalam sentuhannya, firman Tuhan menyatakan di dalam Markus 1 saudara. Kalau kita baca Markus 1 ayat 30 sampai 31, di sini dikatakan ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani dia. Dikatakan di firman Tuhan, Tuhan Yesus apa saudara? Memegang tangannya, menyentuh dia, dan dikatakan seketika itu juga lenyaplah demamnya. Ketika Tuhan menyentuh atau ketika Tuhan itu memegang tangan orang itu, seketika itu juga firman Tuhan berkata demamnya lenyap. Dan kalau saudara lihat di sini, Tuhan Yesus ini memiliki kuasa untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Kalau saya nggak akan bahas satu persatu karena waktu. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius 9 ayat 29 sampai 30 itu berbicara mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Kalau kita lihat di dalam Markus 7 ayat 33 sampai 35 berbicara mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Dan di Matius 9 ayat 35 berbicara mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan tubuh yang sakit dan lemah. Jadi banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus ini menyembuhkan. Artinya fisik orang itu ketika dia menyentuh orang itu, dia menjadi sembuh. Nah, firman Tuhan berkata saudara bagaimana Tuhan itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Kalau saudara baca di kitab Wahyu dikatakan di sana, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dikatakan aku tidak berubah. Nah, di dalam Mazmur 34 saudara ayat 18 sampai 22 berkata seperti ini. Kalau di bahasa Indonesia mungkin ayat 19 sampai 23. Dikatakan seperti ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa membenci orang benar akan menanggungkan hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Yang pertama saudara, kita lihat yaitu jiwa yang tertekan. Kenapa saudara? Karena dikatakan kemalangan atau kesulitan. Firman Tuhan menyatakan seperti ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang apa saudara? Patah hati dan remuk jiwa. Bisa nggak orang patah hati dan remuk jiwa kalau nggak ada sesuatu hal yang terjadi saudara? Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu hal yang terjadi, dikatakan
Di sini diperjelas di ayat 20, kemalangan orang benar itu apa saudara? Banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Firman Tuhan menjadikan kita mengerti bagaimana dalam kehidupan kita menjalani kehidupan. Firman Tuhan berkata, gak selalu kehidupan kita ini mulus. Firman Tuhan menyatakan kemalangan orang benar. Makanya Tuhan bilang kalau engkau berjalan melalui api engkau tidak akan terbakar. Kalau engkau melalui lautan engkau tidak akan dihanyutkan. Dan kalau kita lihat saudara di dalam kitab Lukas 7 ayat 14-15 ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan ini membangkitkan orang yang sudah mati. Dikatakan ia mendekati usungan itu dan menyentuhnya saudara. Sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka bangunlah ia dan duduk serta mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Kalau tadi sakit penyakit saudara. Setelah itu Tuhan juga berkata bahwa dia itu yang menyembuhkan atau memulihkan orang yang patah hati, remuk jiwa. Itu berbicara soal apa yang menjadi kehidupan jiwa kita. Dan yang di sini saudara, Tuhan ini membangkitkan apa yang sudah mati. Dikatakan kepada ini ketika ia menyentuhnya, sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kebangkitan orang mati ini gak cuma dialami oleh orang ini saudara. Yang paling terkenal adalah kisah siapa saudara? Lazarus. Saudara pasti tahu kisahnya. Dan kalau saudara lihat di sini, Tuhan ini menyentuh. Kalau di Lazarus Tuhan gak menyentuh. Tuhan hanya berkata, Lazarus bangunlah, bangkitlah dan keluar. Dan di sini saudara, Tuhan ini melakukan sentuhan fisik. Dikatakan ia menyentuhnya dan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan inilah yang menjadi suatu patokan dalam kehidupan kita. Bagaimana sentuhan yang ada daripada Tuhan ini bisa membangkitkan kehidupan kita. Ketika kita melihat kematian, saudara, kata-kata kematian ini dipakai untuk dua hal. Bukan hanya kematian fisik, tetapi kematian roh. Artinya hubungan manusia dengan Allah putus. Makanya kalau saudara lihat ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, engkau boleh memakan semua pohon yang ada di taman ini kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa saudara? Apabila engkau memakannya, engkau akan apa saudara? Mati. Apakah ketika mereka makan mereka langsung mati fisik? Enggak saudara. Mereka masih hidup, tetapi mereka dilingkupi oleh ketakutan. Mereka tidak lagi berani untuk berbicara dengan Tuhan dan mereka bersembunyi daripada Tuhan. Inilah kematian rohani saudara yang kita lihat. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan ini memberikan solusi, dari mana kita yang dulunya ini mati saudara karena pelanggaran-pelanggaran kita dipulihkan dengan dia. Ayatnya saudara, yaitu di dalam kitab Efesus 2. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Di sini dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Di sini nggak ngomong mati jasmani saudara. Kalau kita mati jasmani, kita udah nggak ada di sini sekarang. Tapi di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Dulu hubungan kita saudara tidak bisa dengan Tuhan, tidak bisa nyambung. Kenapa? Terputus karena dosa. Yang tadi dibilang di firman Tuhan, tangan Tuhan bukan kurang panjang, telinga Tuhan bukan kurang tajam, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa-dosa kita. Nah, firman Tuhan dikatakan, dia tua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa dan penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4 saudara lihat di sini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan kita telah mati, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, karena kasih karunia Tuhan dan rahmat yang begitu besar, kita ini telah diperhidupkan bersama-sama dengan Kristus. Enggak cuma itu, saudara, dikatakan di sini. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kalau tadi berbicara bagaimana kita ini dalam roh kita sudah mati, kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Dan setelah kita dipulihkan, firman Tuhan berkata bahwa kita ditempatkan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Ini berbicara mengenai otoritas yang Tuhan berikan kepada kita yang dipulihkan. Saudara, kalau masih ingat ketika manusia itu belum jatuh dalam dosa, manusia ini memiliki otoritas untuk mengelola bumi, benar kan ya? Dia nggak perlu mengusahakan apapun juga. Tuhan bilang, kelolalah bumi ini. Dan itulah yang dikatakan otoritas. Dan setelah kita ini, saudara, dipulihkan karena Tuhan, dikatakan kita ini didudukkan bersama-sama dengan Dia di mana? Di sorga. Makanya saudara, Tuhan Yesus bilang sama Petrus, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di mana? Sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Kenapa? Karena status kita, saudara, tubuh kita memang masih di sini. Tetapi status kita, yaitu roh kita, saudara, itu ada di mana, saudara? Di sorga. Ini berbicara mengenai pemulihan otoritas. Makanya kalau firman Tuhan katakan, kalau kamu yakin dan percaya, kalau kamu tidak ragu, kamu bisa berkata pada gunung ini pindah dan gunung ini akan dipindahkan bagi kamu. Nah, kita akan lanjut, saudara. Kalau kita lanjut di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ini menegaskan akan siapakah kita. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu kita, saudara, memiliki identitas yang lama. Dulu kita memiliki tabiat yang lama. Dulu kita memiliki pengalaman yang lama dalam kehidupan kita sebelum kita mengenal Tuhan. Bahwa kan firman Tuhan menyatakan di sini, sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi berkata semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena semua orang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi firman Allah berkata di sini bahwa kita telah dibangkitkan. Dan apakah tujuan, saudara, kita ini dibangkitkan? Firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini diberikan kuasa. Untuk apa, saudara? Untuk bisa melayani. Nah, saudara bisa lihat di sini di dalam kitab Markus yang ke-17, saudara. Markus yang ke-16. Ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Saya akan kutip aja, saudara, dari ayat yang ke-17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Ini merupakan tanda-tanda, kalau saudara baca lanjutnya sampai ke ayat 18, apa yang bisa diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya, yaitu otoritas. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini telah ditempatkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau yang kedua, saudara, kita bisa melihat bagaimana kita ini menjadi sambungan tangan Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya melalui kehidupan kita, dunia bisa melihat kasih Kristus. Ketika kita berbicara soal kasih, firman Tuhan berkata bahwa kasih yang murni atau kasih yang sejati ialah yang Tuhan Yesus bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kalau saudara lihat di Matius 25 ayat 35 sampai 36 di sini berbicara mengenai hari penghakiman terakhir. Bagaimana Tuhan berkata, sebab ketika aku lapar engkau memberikan aku makan, ketika aku haus engkau memberikan aku minum, ketika aku seorang asing engkau memberikan aku tumpangan, ketika aku telanjang engkau memberikan aku pakaian, dan ketika aku sakit engkau melawat aku. Jadi kita lihat bagaimana kasih Tuhan itu
ada dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat saudara bagaimana sentuhan Tuhan dalam kehidupan kita ini bisa memiliki beberapa aspek. Yang pertama saudara, menyucikan kita daripada dosa kita. Makanya tadi kan Tuhan bilang, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga apa saudara? Sembuh dari kustanya. Yang kedua adalah penyembuhan yang total dari kusta. Dari kita lihat tadi orang yang punya penyakit buta atau lumpuh saudara, bahkan orang yang mati pun Tuhan bangkitkan. Yang ketiga saudara, bagaimana Tuhan ini memberikan kuasa. Kita bisa melihat saudara bagaimana sentuhan Tuhan ini berbeda dengan sentuhan manusia. Sentuhan manusia bisa menenangkan, tetapi sentuhan Tuhan ini memberikan sebuah kuasa. Kenapa saudara? Karena sentuhan yang berasal dari Tuhan itu berasal dari siapa? Rohnya Tuhan. Kalau saudara bisa lihat bagaimana Tuhan itu menginginkan supaya kita ini memiliki kuasa yang sama dengan Dia. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Kenapa saudara? Karena aku akan mengirim kepadamu seorang penolong. Nah, penolong ini yang memberikan kita kuasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah yang menjadi kehendak Tuhan? Firman Tuhan berkata ada dua hal kalau kita rangkum saudara. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan seluruh kekuatanmu. Yang kedua apa saudara? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan ingin supaya kasihnya Dia itu terpancar ke dalam kehidupan sesama kita. Sama seperti Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya ketika Dia mengorbankan dirinya. Kita menunjukkan kasih kita ketika apa saudara? Ketika kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyentuh kita saudara, kita juga mau menyentuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya undang pemusik dan singer untuk maju. Kita akan nyanyikan satu lagu saudara. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah menyentuh kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kami kehidupan yang baru. Karena firman-Mu berkata Tuhan, barang siapa di dalam Engkau Tuhan, memiliki kehidupan yang baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan sekali lagi, ya jamah, ya jamah. Tuhan berkata bahwa Dia menjamah kehidupan kita sehingga kita menjadi baru. Kita yang dahulu saudara terpisah dengan Dia sekarang menjadi satu dengan Dia.
Kita yang dahulu saudara memiliki penyakit saudara, kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Dahulu saudara kita yang disebut berdosa, sekarang kita dibenarkan karena iman kita. Dan dahulu saudara kita yang miskin, firman Tuhan berkata bahwa kita diperkaya. Kenapa? Karena Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin diperkaya di dalam Dia. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita memiliki kuasa dalam perkataan kita. Dan firman Tuhan berkata apabila kita percaya, kita bisa memperkatakan apa itu yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan kita mau mendeklarasikan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau saudara untuk kita menyanyikan lagu Kini yang lama, kini yang lama dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada bersyukur Tuhan karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan, yang memulihkan kami Tuhan, yang menyelamatkan kami, yang membenarkan kami Tuhan, dan juga yang memberikan kami Tuhan pengharapan yang baru. Karena firman-Mu berkata Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau, kami adalah ciptaan yang baru Tuhan, yang memiliki kuasa karena Roh-Mu yang tinggal dalam kehidupan kami, yang terus Tuhan mengajar kami, yang memberikan kami kekuatan, dan yang memberikan kami pengetahuan. Karena firman-Mu berkata takut akan Engkau adalah sumber daripada segala pengetahuan, dan Roh-Mu yang akan mengajar kami Tuhan akan segala hal, yaitu membimbing kami akan segala kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, yang terus berakar Tuhan, bertumbuh dan berbuah, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.